Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, ada hamba-hamba pilihan yang Allah bangunkan di sepertiga malam. Bukan karena alarm, bukan karena kebiasaan semata, tetapi karena panggilan cinta dari Allah. Tahajud bukan sholat biasa. Ia adalah bukti kerinduan, tanda kedekatan, dan rahasia kekuatan orang-orang beriman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dalam dan menggugah hati. Hanya ahli tahajud yang mengalami 8 peristiwa ini. Semoga dengan pembahasan ini, Allah lembutkan hati kita dan menumbuhkan kerinduan untuk berdiri di hadapannya di waktu malam. Sahabat semua, sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita saling menolong dalam kebaikan. Silakan tekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak hati yang ingin dekat dengan Allah. Subscribe channel ini supaya kita bisa terus saling mengingatkan dalam iman dan amal. Dan bagikan atau share kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang berjuang memperbaiki dirinya. Tulis di kolom komentar, Bismillah Istiqomah Tahajud, atau ceritakan pengalaman tahajudmu agar menjadi penguat dan penyemangat bagi yang lain. Semoga setiap like, share, dan komentar menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian ini. Pertama, dibangunkan oleh Allah bukan sekadar alarm. Sahabat sekalian, salah satu tanda paling halus dari keutamaan tahajud adalah seseorang dibangunkan tanpa sebab yang jelas. Bukan karena alarm berbunyi, bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena kebiasaan semata, namun hatinya terjaga sebelum tubuhnya bergerak. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai taufik dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang bermalam untuk Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri." Quran Surah Al-Furqan ayat 64. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang diberi kemampuan untuk bangun dan berdiri di malam hari. Karena bangun malam untuk beribadah bukan soal kuatnya badan, tapi hidupnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, ketika seorang hamba terbangun tepat di waktu ini, lalu hatinya terdorong untuk berwudu dan sholat, itu bukan kebetulan. Itu artinya namanya sedang dipanggil oleh Allah. Para salafus salih berkata, "Aku tidak pernah iri kepada seseorang sebagaimana aku iri kepada orang yang Allah bangunkan di malam hari. Karena betapa banyak manusia yang sehat, muda, dan kuat, namun tidurnya begitu lelap hingga subuh. Sementara ada yang lemah tubuhnya, namun Allah bangunkan untuk bermunajat." Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa bangun malam adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang dicintainya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah bukakan pintu doa di malam hari. Maka ketika suatu malam kita terbangun, jangan langsung kembali tidur. Jangan abaikan bisikan hati itu. Karena bisa jadi, itulah undangan paling berharga dari Allah untuk kita malam itu. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun doa terbata-bata, walaupun air mata belum jatuh. Ingatlah, Allah tidak memanggil semua orang di malam hari. Dan jika suatu hari kita termasuk yang dibangunkannya, itu pertanda Allah masih menginginkan kita dekat dengannya. Wallahu alam.
Kedua, hati yang lembut dan mudah menangis. Sahabat sekalian, salah satu peristiwa yang hanya benar-benar dirasakan oleh ahli tahajud adalah lembutnya hati. Di siang hari, mungkin hati kita keras. Ayat Al-Quran kita dengar, tapi biasa saja. Nasihat kita dengar, namun cepat berlalu. Namun ketika malam sunyi, ketika dunia terdiam dan hanya ada kita dan Allah, hati itu tiba-tiba hidup. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka." Surat Al-Anfal ayat 2. Di malam tahajud, dosa terasa lebih berat. Bukan karena dosa itu bertambah, tapi karena kesadaran hati kita yang meningkat. Ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita baca, di malam hari terasa berbeda. Seolah-olah ayat itu turun langsung ke dalam dada. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan bertambahlah kekhusyukan mereka." Surat Al-Isra ayat 109. Tangisan ahli tahajud bukan tangisan dunia, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan pula karena manusia. Air mata itu jatuh karena dua hal, takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadits Tirmidzi. Bayangkan sahabat, air mata yang jatuh di sajadah pada malam hari menjadi sebab keselamatan di hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam hingga janggut beliau basah oleh air mata. Padahal dosa beliau telah diampuni oleh Allah. Jika Rasulullah saja menangis, lalu bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan dan dosa? Para ulama mengatakan, kerasnya hati disembuhkan dengan dua hal, Al-Quran dan sholat malam. Maka jika suatu malam kita berdiri dalam tahajud, lalu tiba-tiba dada terasa sesak, ayat terhenti di tenggorokan, dan air mata jatuh tanpa kita minta, jangan tahan. Itu bukan kelemahan, itu tanda hati kita masih hidup. Karena hati yang mati tidak bisa menangis, dan hati yang lembut adalah tanda Allah masih menyayangi hambanya. Wallahu alam. Ketiga, doanya terasa hidup. Sahabat sekalian, di antara keistimewaan terbesar sholat tahajud adalah doa yang terasa hidup. Bukan sekedar rangkaian kata yang dihafal, bukan doa yang dibaca terburu-buru, tetapi percakapan jujur antara hamba dan Robnya. Di siang hari, kita sering berdoa sambil lalu, mulut bergerak, tapi hati sibuk kemana-mana. Namun di malam tahajud, saat dunia sunyi dan manusia terlelap, doa terasa berbeda. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini tidak menyebut perantara, tidak menyebut jarak. Allah langsung berkata, "Aku dekat." Karena itu, di malam tahajud, kata-kata mengalir apa adanya. Bukan bahasa yang indah, tapi bahasa yang jujur. Kadang hanya keluhan, kadang hanya tangisan, kadang bahkan hanya diam. Namun Allah mendengar semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah pada sepertiga malam terakhir." Hadits riwayat Muslim. Perhatikan sahabat,
bukan waktu paling ramai, bukan waktu paling terang, tapi waktu paling sunyi. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah janji langsung dari Allah. Maka ketika seorang hamba mengangkat tangan di malam tahajud, ia tidak sedang berbicara dengan ruang kosong. Ia sedang berbicara dengan Zat yang Maha Mendengar. Para ulama mengatakan, doa di malam hari lebih ikhlas karena tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada riya, tidak ada pamer, hanya pengakuan lemah di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika doa kita terasa hidup di malam tahajud, itu karena hati kita hadir sepenuhnya. Lisan dan hati berjalan seiring. Dan ingatlah sahabat, doa tidak selalu langsung dikabulkan sesuai keinginan, tetapi tidak pernah sia-sia. Bisa jadi Allah kabulkan sekarang, bisa jadi Allah tunda, atau Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Namun satu hal yang pasti, doa di sepertiga malam tidak pernah ditolak. Maka jika suatu malam Allah beri kita kesempatan tahajud, jangan sia-siakan, curahkan semuanya, karena mungkin itulah saat paling dekat antara kita dengan Allah. Wallahu a'lam. Keempat, diberi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Sahabat sekalian, salah satu karunia paling indah yang Allah berikan kepada ahli tahajud adalah ketenangan hati. Bukan karena masalahnya hilang, bukan karena ujian berhenti, tetapi karena hati mereka ditenangkan oleh Allah. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, namun jiwa mereka tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Di malam tahajud, zikir paling dalam terjadi. Bukan hanya lisan yang menyebut nama Allah, tetapi hati yang benar-benar hadir dan berserah. Karena itu, setelah tahajud, banyak orang merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah beban hidup masih sama, namun pundak terasa lebih kuat memikulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Dialah yang menurunkan ketenangan atau sakinah ke dalam hati orang-orang beriman agar bertambah iman mereka. Surat Al-Fath ayat 4. Perhatikan sahabat, ketenangan itu diturunkan, bukan dicari dengan usaha dunia, bukan dibeli dengan harta, dan bukan diperoleh dari pujian manusia. Ia adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang mendekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi beban dan kegelisahan, beliau tidak mencari hiburan dunia. Beliau bersabda kepada Bilal radhiyallahu anh, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat menjadi tempat istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tidur, bukan hiburan, tapi berdiri di hadapan Allah. Inilah rahasia ahli tahajud. Mereka menjadikan malam sebagai tempat menenangkan hati, sehingga siang hari mereka lebih kuat menghadapi dunia. Para ulama mengatakan, barang siapa yang mengenal Allah, maka dunia menjadi kecil di matanya. Bukan berarti mereka tidak sedih, bukan berarti mereka tidak lelah, namun mereka tahu ada zat yang selalu mendengar dan mengatur segalanya. Maka jika suatu hari kita melihat seseorang yang hidupnya berat, tetapi wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan ucapannya penuh kesabaran, bisa jadi ia adalah ahli tahajud yang hatinya telah diisi sakinah oleh Allah. Dan jika kita sendiri merasakan ketenangan setelah tahajud, jangan heran. Itu bukan sugesti, itu janji Allah yang sedang ditepati. Wallahu a'lam. Kelima, diringankan dari beban dosa. Sahabat sekalian, setiap manusia memikul dosa. Ada yang terasa ringan,
Ada pula yang menghimpit dada dan membuat hati gelisah. Namun di antara waktu paling mulia untuk melepaskan beban itu adalah malam tahajud. Karena tahajud bukan hanya sholat, tetapi waktu terbaik untuk taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada waktu sahur, mereka memohon ampun kepada Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Perhatikan sahabat, Allah menyebut orang-orang beriman sebagai mereka yang memilih waktu paling sunyi untuk beristighfar, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah yang Maha mengetahui isi hati. Di malam tahajud, kesalahan masa lalu terasa lebih jelas, bukan untuk membuat putus asa, tetapi agar hati benar-benar menyesal dan kembali. Rasulullah SAW bersabda, Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan sahabat, Allah sendiri yang membuka pintu taubat di malam hari, bukan hanya menerima, tetapi menunggu hambanya kembali. Dalam sholat malam, saat sujud paling panjang, air mata sering jatuh tanpa diminta. Itulah saat dosa mulai dilepaskan, bukan sekaligus, tetapi satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tahajud mengajarkan kita satu hal penting. Dosa tidak dibawa lari, tapi dibawa pulang kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri, padahal telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, tetap beristighfar dan sholat malam hingga bengkak kakinya. Ketika ditanya, beliau bersabda, "Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan, siapa yang membersihkan malamnya dengan taubat, Allah akan ringankan langkahnya di siang hari. Maka jika suatu malam kita berdiri dalam tahajud, lalu dada terasa lapang setelahnya, itulah tanda dosa sedang diringankan bebannya. Bukan karena kita sudah suci, tetapi karena Allah sedang membersihkan hati kita perlahan. Dan ingatlah sahabat, Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang di tengah padang pasir. Keenam, dicukupkan urusan dunia. Sahabat sekalian, salah satu keajaiban yang dirasakan oleh ahli tahajud adalah dicukupkannya urusan dunia. Bukan berarti hidup mereka selalu berlimpah harta, bukan pula berarti tanpa masalah, tetapi hati mereka merasa cukup. Dan rasa cukup inilah yang sesungguhnya adalah kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahli tahajud mungkin hidup sederhana, namun hatinya tidak sibuk membandingkan. Ia bekerja, berusaha, namun tidak menggantungkan hidupnya pada makhluk. Karena setiap malam ia telah menggantungkan harapannya kepada Allah yang Maha mengatur rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan sahabat, rezeki itu datang, bukan selalu dikejar, dan seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita perhitungkan. Di malam tahajud, seorang hamba menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah. Ia mengadu tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Dan ketika seseorang benar-benar bertawakal, Allah yang mengambil alih pengaturannya. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak membawa bekal berlebih, ia hanya terbang dan percaya. Begitulah hati ahli tahajud, berusaha di siang hari, berserah di malam hari. Para ulama mengatakan, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan dunia. Maka tidak heran jika kita melihat orang yang rajin tahajud, hidupnya terasa mengalir. Masalah tetap ada,
namun selalu ada jalan. Kebutuhan datang tepat waktu, dan yang terpenting, hatinya tidak pernah merasa kekurangan. Karena ketika Allah mencukupkan, tidak ada yang bisa mengurangi. Dan ketika Allah mengatur hidup seorang hamba, segala sesuatu berjalan dengan cara terbaiknya. Ketujuh, wajah bercahaya di siang hari. Sahabat sekalian, di antara tanda halus dari ahli tahajud adalah wajah yang bercahaya di siang hari. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, bukan pula keelokan fisik semata, tetapi keteduhan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Para salafus sholih berkata, orang yang sholat malam akan Allah beri cahaya di wajahnya. Cahaya ini bukan hasil perawatan dunia, tetapi buah dari kedekatan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu, engkau melihat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Jika di akhirat Allah beri cahaya yang nyata, maka di dunia Allah berikan pantulan cahaya itu dalam bentuk ketenangan, akhlak, dan wibawa. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kebaikan itu membawa cahaya di hati, cahaya di wajah, kelapangan rizki, dan kecintaan di hati manusia." Makna hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad. Karena itu sahabat, kita sering melihat seseorang yang sederhana, namun ketika berbicara menenangkan, ketika hadir membuat nyaman, dan ketika tersenyum menyejukkan. Bisa jadi ia adalah ahli tahajud yang setiap malam membersihkan hatinya di hadapan Allah. Maka jika suatu hari kita melihat wajah kita terasa lebih tenang, lebih bersih, dan lebih lapang setelah istiqomah tahajud, jangan heran. Itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah sedang menampakkan cahaya ketaatan di diri kita. Kedelapan, didekatkan dengan husnul khatimah. Sahabat sekalian, setiap dari kita pasti akan pulang. Tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang tahu di mana, dan tidak ada yang tahu dalam keadaan bagaimana. Namun satu hal yang selalu kita harapkan adalah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan di antara amalan yang paling kuat menjadi bekal menuju husnul khatimah adalah sholat tahajud. Ahli tahajud jarang mati dalam kelalaian, bukan karena mereka suci, tetapi karena mereka terbiasa menghadap Allah di saat manusia lain lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Surat Al-Hasyr ayat 18. Tahajud adalah bentuk paling nyata dari ayat ini, karena orang yang bangun di malam hari adalah orang yang mengingat kematian sebelum didatangi kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya." Hadits riwayat Bukhari. Siapa yang terbiasa menghadap Allah di malam hari, insya Allah akan dimudahkan untuk menghadapnya di akhir hidupnya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga." Hadits riwayat Abu Daud. Ahli tahajud adalah orang yang lisannya terbiasa basah dengan zikir, hatinya akrab dengan doa, dan jiwanya terbiasa berserah. Maka ketika sakaratul maut datang, lidahnya tidak asing dengan kalimat tauhid, hatinya tidak asing dengan Allah. Para ulama berkata, siapa yang hidup dengan sesuatu, ia akan mati dengannya. Jika hidup kita dipenuhi kelalaian, maka kematian pun dikhawatirkan datang dalam kelalaian. Namun jika hidup kita diisi dengan tahajud, zikir dan taubat, maka kematian pun insya Allah akan datang dalam keadaan dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih. Bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Sahabat sekalian, tahajud adalah latihan pulang. Setiap malam kita berdiri, sujud, menangis dan berdoa, seakan-akan kita berkata, Ya Allah, jika malam ini Engkau panggil aku siap menghadapmu. Maka tidak berlebihan jika para ulama mengatakan, tahajud adalah bekal pulang yang paling aman. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dalam tahajud dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Sahabat sekalian, itulah 8 peristiwa luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang istiqomah dalam sholat tahajud. Bukan karena mereka paling suci, bukan karena mereka tanpa dosa, tetapi karena mereka memilih bangun ketika yang lain terlelap dan memilih menghadap Allah ketika dunia sedang sunyi. Tahajud bukan untuk orang-orang hebat, tetapi tahajudlah yang membuat orang biasa menjadi kuat. Ia melembutkan hati, menghidupkan doa, menenangkan jiwa, meringankan dosa, mencukupkan urusan dunia, memancarkan cahaya ketaatan, dan menjadi bekal pulang yang paling aman. Jika hari ini kita belum mampu istiqomah, jangan putus asa. Mulailah dari yang paling ringan, 2 rakaat walau seminggu sekali. Karena Allah tidak menilai seberapa banyak, tetapi seberapa jujur usaha kita untuk mendekat kepadanya. Semoga Allah membangunkan kita di sepertiga malam terakhir, memanggil nama kita di antara hamba-hamba pilihannya, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.